Tiga terdakwa kasus korupsi pengelolaan lahan milik pemerintah Provinsi NTB, yakni ex-PT Gili Trawangan Indah, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Senin. Mereka adalah Ida Atnawati, Alpin Agustin, dan Mawardi Khairi. Tuntutan yang diberikan kepada mereka bervariasi. Seperti kepada mantan Kepala UPT Gili Trawangan, Mawardi Khairi dituntut 1,5 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Sementara untuk terdakwa Alpin Agustin, JPU menuntut agar ia divonis 1,3 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Berbeda dengan dua terdakwa yang diberikan hukuman ringan, terdakwa Ida Atnawati dituntut 3,5 tahun dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Selain itu, ia dibebankan uang pengganti 1,4 miliar rupiah. Jika Ida tidak mampu membayar, maka jaksa akan menyita harta miliknya untuk dilelang. Dengan ketentuan jika tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan pidana penjara 1 tahun 9 bulan. Sebelumnya, Ida sudah mengembalikan uang sebesar 360 juta rupiah untuk menjadi uang pengganti kerugian negara. Ketiga terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1, KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Atnawati sejumlah 360 juta rupiah ke penuntut umum yang telah dititipkan penuntut umum ke rekening Bank Syariah Indonesia RPL dari Mataram nomor 7326729196 seluruhnya diperhitungkan sebagai pengurangan kewajiban membayar uang pengganti terdakwa Ida Atnawati dirampas negara untuk disetorkan ke kas daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1. Salinan bukti transfer antara Alpin Agustin penerima SNAYU sebesar 300 juta sampai dengan 3. 5 lembar print tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Indah dengan Alpin Agustin tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. 1 lembar fotokopi surat pernyataan dari Ida Atnawati yang menyerahkan pengelolaan lahan luas 300 meter persegi SPPD nomor 5108 050 003 LB 00 Dusun Rawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara kepada Alpin Agusti yang ditandatangani oleh Ida Atnawati tertanggal 9 September 2025. 1 lembar fotokopi surat pernyataan perkara BDS 18 dari Mata dari 12 dari 2025 nama terdakwa Ida Atnawati menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Ida Atnawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan masalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan primer. 2. Menyatakan terdakwa Ida Atnawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan subsidiar. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ida Atnawati dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan membayar denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 bulan. 4. Menghukum terdakwa Ida Atnawati untuk membayar uang pengganti sejumlah 1.427.750.000 rupiah
paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 9 bulan. 5. Menetapkan agar uang nomor PDS 16/11/2025 atas nama terdakwa Alvin Agusti menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Alvin Agusti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan senior. 2. Menyatakan terdakwa Alvin Agusti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidiar. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alvin Agusti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan dan membayar denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1. Salinan bukti transfer antara Alvin Agusti dengan penerima Isnayu sebesar 300 juta rupiah sampai dengan nomor 35 satu lembar asli peta situasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.